Potongan dulu untuk Bang yuk, kita yuk. Ulang tahun FPPI ke-13 kan ini. Wabarakatuh. Anak-anakku, cucu-cucuku yang aku sayangi FPPI. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya minta langsung kepada pimpinan sidang untuk maju ke depan. Pilih ketua sidang untuk pleno pemilihan calon ketua DPD ya, ketua DPD tahun 2022 sampai dengan 2027. Ini ibu-ibu kesayangan semua ya, yang telah membantu kami selama 5 tahun. Terima kasih banyak. Jadi saya minta langsung kepada pimpinan sidang untuk maju ke depan. Pilih ketua sidang untuk pleno pemilihan calon ketua FPPI 2000 ketua DPD ya, ketua DPD tahun 2022 sampai dengan 2027 ya. Saya akan absen dari DPC Jakarta Pusat. Kira-kira ada mengajukan siapa untuk ketua sidang? Ibu Patri Yuni SC. Saya tolong tunjuk Ibu Patri Yuni SC mana? Dulu, silakan. Ini yang namanya Ibu Patri Yuni SC ya. Oke. Pimpinan sidang yang pertama akan dipimpin oleh Ibu Ketua DPD DKI Jakarta oleh Ibu Lisdawati. Kami persilakan Ibu, dan di belakangnya ada kursi sub bidang, kepala bidang, tata tertib, pengesahan acara musda. Nah, saya persilakan Ibu Enok dan Ibu Sekum, Bu Yeye, kepala bidang kabinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus DPD Provinsi DKI Jakarta Forum Pemberdayaan Perempuan. Rancangan tata tertib musda pertama. Kami akan tayangkan, silakan ditayangkan. Tata tertib musda Dewan Pimpinan Daerah Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Provinsi DKI Jakarta 11 Agustus 2022. Bab 1, Pasal 1, Ketentuan Umum Musyawarah Daerah atau Musda DPD FPPI Provinsi DKI Jakarta diselenggarakan berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Bab 4 Pasal 13 A, B, C, D, E, dan Pasal 14 butir 1, 2, Pasal 15 butir 1 dan 2, serta Pasal 16. Bab 2, Pasal 2, Tugas dan Wewenang. Musyawarah Daerah atau Musda mempunyai wewenang 1. Menetapkan program kerja organisasi sesuai dengan provinsi yang bersangkutan. 2. Meminta dan menilai pertanggungjawaban DPD selama 5 tahun yang telah dilaksanakan. 3. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Daerah untuk masa bakti 5 tahun. 4. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dipandang perlu. Bab 3, Pasal 3. Peserta dan peninjau. Peserta musyawarah daerah terdiri dari 1. Pengurus DPP FPPI. 2. Seluruh anggota DPD FPPI Provinsi DKI Jakarta. 3. Utusan yang mewakili DPC. Musyawarah daerah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50+1 dari jumlah pimpinan DPD dan pimpinan cabang. Bab 5, Hak suara. Hak suara ada pada DPP FPPI, DPD FPPI, dan DPC.
2. DPP FPPI, DPD FPPI, dan DPC masing-masing mempunyai 1 hak suara. Bagaimana bisa diterima Ibu-Ibu? Ya. Bab 8, pimpinan sidang. Pimpinan sidang sementara adalah pimpinan DPD FPPI sampai terbentuk pimpinan sidang tetap. 2. Pimpinan sidang tetap dibentuk berdasarkan sidang pleno. B. Anggota pimpinan sidang berjumlah 3 orang, terdiri dari 1 orang dari DPD FPPI dan 2 orang dari DPC FPPI atau yang mewakili yang mendapat suara mandat. Bagaimana Ibu-Ibu? Ya, bab 9. Ya, tunggu dulu sampai ketok. Sidang-sidang. Sidang-sidang terdiri dari 1. Sidang pleno. Pengesahan quorum, pengesahan rancangan jadwal acara, pengesahan rancangan tata tertib, dan pemilihan pimpinan sidang tetap. Setuju Bu? Pandangan umum, demisioner, pembagian sidang komisi. 3. Sidang komisi. Komisi program kerja, komisi rekomendasi, laporan hasil sidang komisi. 4. Sidang pleno 3. Penetapan calon ketua DPD, tata cara pemilihan, pemilihan ketua DPD FPPI Provinsi DKI, masa bakti 2022 sampai 2027, penetapan ketua terpilih, sambutan ketua umum terpilih. Bagaimana Bu? Lagi suaranya? Bab 10, pasal 10. Persyaratan dan kriteria ketua DPD FPPI. Persyaratan dan kriteria ketua DPD Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia atau FPPI. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 3. Berakhlak baik. 4. Sehat jasmani dan rohani. 5. Menghayati dan menghargai perjuangan wanita Indonesia. Setuju Bu? Ya. 6. Minimal sekurang-kurangnya 3 tahun menjadi pengurus atau anggota aktif di DPP FPPI, DPD FPPI, atau di DPC FPPI. 7. Menghayati dan melaksanakan visi dan misi sebagai ketua DPD. 8. Berdedikasi dan loyal terhadap organisasi yang dipimpinnya. 10. Berprestasi, berdedikasi tinggi dan tidak cacat hukum. Ya. Bab 11, pasal 11, ketentuan lainnya. Untuk keberhasilan musda, maka seluruh peserta maupun peninjau diharapkan mempersiapkan diri dengan 1. Persiapan sebelum musda. A. Membaca dengan teliti semua materi yang dibagikan panitia waktu registrasi. 2. Menyiapkan pokok-pokok pikiran secara tertulis yang akan disampaikan di forum musda agar supaya penyelenggaraannya dapat tercapai sesuai harapan kita. C. Perlu disadari bahwa kegiatan musda ini terlaksana didasari atas solidaritas dana persatuan serta kebersamaan tinggi. 2. Selama pelaksanaan musda, A. Memakai seragam resmi FPPI dan mengenakan tanda pengenal atau name tag. B. Mengikuti seluruh program musda sesuai jadwal acara yang telah ditentukan. C. Diharapkan tidak menyisipkan acara lain di luar acara musda agar tidak mengganggu konsentrasi peserta lainnya kecuali yang telah diagendakan oleh panitia penyelenggara. Setuju? Setuju. Ya. D. Tidak mengaktifkan HP selama mengikuti persidangan agar jalan lancar dan tertib. E. Mengoptimalkan seluruh kemampuan yang ada untuk memberikan kontribusi program
demi kemajuan FPPI di masa mendatang. F. Memberikan evaluasi dan rekomendasi kepada panitia demi perbaikan penyelenggaraan di masa mendatang. G. Tidak dibenarkan meninggalkan tempat selama persidangan. 3. Setelah pelaksanaan musda, A. Setelah mengikuti musda, peserta diharapkan mempunyai ide baru yang segar untuk perkembangan FPPI di DKI Jakarta. B. Melaksanakan program kerja hasil musda dan RAB Di tingkat DPD dan DPC untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. C. Dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan sebaik-baiknya antara pengurus DPD, DPP, DPD, dan DPC. Bagaimana, Bu? Ya. Sekian kami telah membacakan tata tertib. Terima kasih. Sekarang kita akan menyelenggarakan pemilihan pimpinan sidang tetap. Ya, sebelum pemilihan pimpinan sidang tetap, saya sebagai Ketua DPD FPPI Provinsi DKI Jakarta melaporkan selama 5 tahun ke belakang perjalanan dari tahun 2017 sampai 2022. Pertama, pelaksanaan kegiatan DPC Jakarta Pusat. Ya, Jakarta Pusat, kami pelaksanaan ini panen kangkung di Pegangsaan Jakarta Pusat. Terus bekerja sama dengan CSR memberikan 3.000 pohon di wilayah Kebon Sirih. Panen ikan di Johar Baru. Memanen terong di halaman rumah warga Kecamatan Menteng. Itu kita persingkat saja, Bu, karena banyak ini, jadi persingkat saja. Ini kegiatan DPC Jakarta Timur. Kegiatan setiap Jumat PSN di Kelurahan Penggilingan Jakarta Timur. Pelaksanaan screening lansia di RW 9 Kelurahan Penggilingan melaksanakan screening lansia di kediaman Pak RT. Pembibitan lele, menanam sayur di media hidroponik bersama ibu-ibu PKK sekitar. Kunjungan terakhir, kunjungan Bapak Wali Kota didampingi Bapak RW di Penggilingan. Kita beralih ke kegiatan DPC Jakarta Selatan. Kegiatan bersama ibu-ibu FPPI DKI dengan pelatihan melukis di kain, terus ngajar entrepreneur dan kegiatan bazar. Kegiatan demo masak bersama Unilever Indonesia dan FPPI Jakarta Selatan. Kita beralih ke kegiatan DPC Jakarta Barat. Jakarta Barat ini tiap minggu Jumat Barokah kirim ke anak yatim, kirim ke kaum duafa dan pedagang asongan. Dan ini budidaya lobster rumahan. Selama pandemi yang kemarin terjadi di Indonesia dan seluruh dunia, ibu-ibu melaksanakan kegiatan pembibitan dan pembudidayaan lobster. Luar biasa. Ya. Jadi kalau mau makan lobster silakan ke Jakarta Barat, banyak. Ya. Sekarang beralih ke Jakarta Utara. Jakarta Utara ini kebanyakan milenial. Jadi main motor gede, main mobil, ya. Nah, ini motor-motor gede nih. Ya, moge. Jadi luar biasa. Jadi
semua para DPC, DPD Provinsi DKI sangat-sangat eksis di FPPI. Kembali sekarang ke kegiatan para ketua bidang. Acara kegiatan dari OKK. Dari OKK adalah di Kowanifer, sosialisasi 4 pilar MPR RI, lokasi di Gedung Smesko, tanggal 24 Mei 2018. Nah, kegiatan Jalan Sehat bersama Kuani, lokasi di Bundaran HI Jakarta. Terus acara Semiloka Kartini bersama Kuani juga di era digital perempuan inovasi teknologi, lokasi Gedung Nusantara DPR RI. Ya. Pelatihan gerakan nasional melawan narkoba. Ya, banyak itu dari OKK. Nah, sekarang beralih ke bidang ekonomi. Bidang ekonomi mengadakan bazar di kantor gubernur yang dihadiri oleh pakar ekonomi seperti Ibu Dewi Motik dan para pejabat terkait. Dari FPPI DPD DKI banyak produk unggulan yang disuguhkan. Alhamdulillah acara tersebut banyak manfaat untuk para pelaku UKM sebagai perempuan. Sekarang ke bidang pendidikan. Bidang pendidikan kita sosialisasi peningkatan pemahaman undang-undang bidang politik kemarin di Bogor, di Puncak, di Green Pack Hotel Puncak. Bersama Ketua Kesbangpol Bapak Taufan juga dan Deden Bagaskara ya. Yang terakhir untuk ulang tahun anak-anak yatim di Yayasan Tafiz Al-Quran Anak Yatim dihadiri oleh beberapa anak yatim dan alhamdulillah lancar. Ibu, sekian laporan dari kami sebagai Ketua DPD. Bagaimana Ibu-Ibu Ketua DPC? Terima? Terima? Ya. Ya, terima kasih. Ya, ini dari Ibu Sekum akan menambahkan. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sundiri, Ibu Utari, Ibu Tuti, Ibu Titin, dan ibu-ibu yang lainnya yang saya amat cintai. Bu Liska sudah menjelaskan secara gamblang beberapa kegiatan yang sudah dilakukan di masa bakti kami dari 2017 sampai 2022 ini. Kami sebetulnya berakhir tanggal 17, masih ada ya, sekarang baru 11, masih seminggu lagi. Saya hanya ingin menambahkan bahwa kami, Bu Lisda, saya tahu persis, dan kami semua di belakang ini para ketua bidang, satu di bawah, nggak mau naik karena punya tugas jadi ketua panitia, sebetulnya ingin menyampaikan bahwa kami sudah bekerja keras semampu kami ya. Tetapi memang dalam masa kepengurusan yang dipimpin oleh Ibu Lisda itu ada masa pandemi ya, jadi ada 2-3 tahun kita tidak kemana-mana begitu ya, jadi kegiatan pun hanya online atau daring, tidak offline, jadi tidak bisa bersama muka. Oleh karena itu ada sedikit hambatan untuk kami melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tatap muka. Jadi kalau apa yang ditayangkan itu adalah sebelum ya dan setelah masa pandemi dinyatakan agak berkurang gitu. Saya ingin menambahkan yang belum dilaksanakan oleh kepengurusan Ibu Lisda dan jajarannya adalah pelantikan pengurus DPC Kepulauan Seribu. Jadi belum ada. Jadi tapi harus bertepuk tangan untuk Bu Lisda karena sudah bisa membentuk 5 DPC. Dan saya ingin menyampaikan kepada para pendiri dan Ibu Sundiri bahwa selama ini belum pernah ada terbentuk DPC-DPC ya. Dan kami DPD ini sudah memiliki legalitas formal
di Kesbangpol. Oleh karena itu kita saksikan hari ini Bapak Gubernur mewakilkan kepada Kepala Badan Pelindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tadi sudah dengar kita sudah dengar pidatonya, dan juga kepada Kepala Badan Kesbangpol. Itu artinya bahwa DPD FPPI DKI Jakarta itu diakui, ya. Saya kira tepuk tangan untuk semua. Ini bukan hal yang mudah. Ya. Selanjutnya Ketua DPC di sini ada hadir. Saya ingin memperkenalkan kembali. Pertama Ibu Dorce, Jakarta Timur, berdiri Bu. Baju dulu deh, soalnya ini aset kita semua. Keberhasilan kegiatan di DPD DKI itu karena peran dari para ketua DPC. Ibu menghadap ke sana, membelakangi kami terdapat. DPC Jakarta Pusat, Ibu Rosaluna. Ketiga, Ketua DPC Jakarta Selatan, tepuk tangan Bu, biar ngantuknya agak hilang sedikit begitu. Keempat, Ibu Ketua DPC Jakarta Utara yang punya Bang Pitung. Jakarta Utara Bang Pitung, semangat milenial, Ibu calon anggota Dewan, kita doakan. Lalu Ibu Ketua DPC Jakarta Barat, Ibu Nia. Ibu-ibu di hadapan kita semua, di hadapan ibu-ibu dan di hadapan kami, inilah orang-orang yang berperan besar untuk menjayakan FPPI di wilayah masing-masing. Dan insya Allah atas bimbingan Ibu Lisda, mereka sudah bisa berdiri dan melaksanakan berbagai kegiatannya. Terima kasih ibu-ibu para ketua DPC, dipersilakan untuk duduk kembali. Saya ingin menambahkan, kita hari ini mendapat apresiasi dari DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta, Ibu Fahira Idris, ya. Bisa ditayangkan nggak, Ma? Kita lihat ucapan selamatnya untuk kita dari Ibu Fahira Idris, anggota DPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahira Idris, anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta. Hari ini ingin mengucapkan selamat ya kepada DPD FPPI Provinsi DKI Jakarta ya, yang hari ini mengadakan pembukaan musyawarah daerah yang pertama DPD FPPI Provinsi DKI Jakarta. Ini ketua DKI-nya yang tersayang ini Ibu Risdawati Permana ya, dan ketua umum pusatnya Masya Allah Ibu Marlinda Abdullah Puteh. Masya Allah, luar biasa. Sukses terus ya untuk acara musda pertama hari ini di Nyi Ageng Serang. Mudah-mudahan selalu membawa manfaat dan punya kreativitas terus untuk seluruh perempuan khususnya di DKI Jakarta. Salam hormat saya untuk seluruh pengurus dan anggota. Salam hormat saya juga untuk Ibu Marlinda Abdullah Puteh. Ini Masya Allah, ini kalau Pak Abdullah Puteh ini kebetulan teman ayah saya dan sekarang juga teman saya di DPD RI. Beliau senator dari Aceh. Ibu Risdawati, nanti insya Allah setelah musda kita ketemu ya, pengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari FPPI Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ibu-ibu. Ya. Beliau adalah anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta. Jadi saya kira ini sudah sebagai suatu pengakuan bahwa kita semangat terus berjuang untuk menjayakan peran perempuan di DKI Jakarta khususnya dan di Indonesia. FPPI? Siapa kita? FPPI? FPPI cerdas, mandiri, dan berprestasi. Ya, silakan saya kembalikan ke Bu Lisda. Itu tambahan dari Ibu Seko. Alhamdulillah Ibu DPD RI, Ibu Fahira Idris sudah memberi support kepada kita. Dan alhamdulillah juga Bapak Gubernur sudah memberi support
dan satu lagi sahabat kakak dan ibu kita, Ibu Andi Ida Nursanti sudah memberikan support berbentuk karangan bunga terhadap DPD DKI Jakarta. Tepuk tangan ya. Ibu-ibu, Ibu Bunda Sugiri, Bunda Tuti dan Bunda Utari, alhamdulillah masih bergabung dengan kami, luar biasa. Kami sangat tersanjung dan sangat terharu. Sebelum saya demisioner, ini ibu-ibu kesayangan semua ya, yang telah membantu kami selama 5 tahun. Terima kasih banyak. Dengan begitu intrik-intrik tapi tetap kami kuat untuk menghadapi semuanya. Terima kasih kepada Seku, teteh saya juga Ibu Nok Bendahara yang luar biasa, para ketua bidang 6 orang di belakang. Terima kasih sayang ya. Dan kepada Ibu Dewan Pakar, Ibu Hajah Yani Permana, itu adalah teteh saya, teteh kandung saya yang luar biasa mensupport. Dan ini ada Ibu Hajah Ida Jubaidah yang benar-benar jauh dari Gorontalo ke sini, luar biasa, yang benar-benar mendukung kami. Terima kasih. Ini kerudungnya yang begitu indah Ibu. Semoga Ibu menjadi pahala bagi Ibu. Dan kepada seluruh pengurus, para ketua DPC yang kami sangat cintai, kami sangat sayangi. Kita semoga bersaudara di dunia dan bertetangga di surga. Amin. Amin. Dan juga ini para ibu-ibu yang hadir, terima kasih. Tetap eksis ya Bu, tetap ya. Ya, tetap eksis di FPPI DKI ya. Terima kasih. Sukses Bang. Itu hatinya ya. Bantu ya. Ya.
Sidang menetapkan Ibu sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia DPD FPPI Provinsi DKI. Ayo berdiri semua. Tepuk tangan yang semangat untuk Ibu. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on.